Baiklah, selamat pagi peserta didik kelas 10. Salam jumpa kembali dalam pembelajaran PPKN. Jangan lupa berdoa. Semoga Anda semua dan kita sekalian selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari segala penyakit, bahaya, tipu daya setan, serta dosa yang menyesatkan, sehingga kita mengikuti pembelajaran online ini berjalan dengan lancar, dan harapan pandemi COVID-19 cepat berlalu, sehingga kita boleh mengikuti kegiatan pembelajaran secara tatap muka di sekolah seperti biasanya. Baik peserta didik yang saya kasih, pada materi pembelajaran kali ini kita membahas tentang materi bab 4, ketentuan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, wilayah negara Indonesia atau wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, apapun negaranya, itu wilayah teritorialnya meliputi darat, laut, dan udara. Itu jelas. Mengapa ada TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara? Tentu mengamankan, menjaga keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik itu di darat, itu tugasnya TNI Angkatan Darat, baik itu di wilayah laut, TNI Angkatan Laut, dan di udara yaitu TNI Angkatan Udara. Nanti baru dibantu oleh seluruh warga negara Indonesia. Tapi ini adalah bagian daripada wilayah negara Republik Indonesia. Bukan cuma Indonesia, tetapi seluruh negara punya wilayah kekuasaan teritorial. Oke, kita lihat batas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelah utara, sebagian Malaysia bagian timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Itu sebelah utara. Sebelah barat, tidak ada negara yang berbatasan dengan wilayah Indonesia bagian barat. Wilayah Indonesia bagian barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua New Guinea dan perairan Samudra Pasifik. Sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Itu batas, baik itu utara, barat, timur, dan selatan. Nah, kekayaan alam Indonesia itu sudah diatur di dalam pasal 33 ayat 2 dan ayat 3, menjelaskan bahwa seluruh kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Itu intinya daripada kekayaan alam Indonesia. Yang ke B, warga negara dan penduduk Indonesia. Apa itu warga negara? Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, warga negara adalah penduduk. Dijelaskan dalam bab 10, pasal 26 dan pasal 27. Warga negara adalah warga suatu negara dan yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Cara memperoleh kewarganegaraan. Ya, karena kelahiran orang Indonesia. Sekarang kita masing-masing dinyatakan sebagai warga negara Indonesia. Kenapa sebagai warga negara Indonesia? Karena saya dilahirkan dari seorang ayah dan ibu saya yang berwarga negara Indonesia. Bukan karena lahir di Indonesia, tidak menjamin bahwa seseorang lahir di Indonesia menjadi warga negara Indonesia.
Orang asing datang melahirkan anak Indonesia bukan berarti anaknya warga negara Indonesia, tidak, tetap warga negara asing. Ya. Jadi mengapa saya warga negara Indonesia? Karena saya dilahirkan dari seorang ibu dan ayah yang berwarga negara Indonesia. Itu status warga negara Indonesia jelas. Yang kedua karena pengangkatan. Karena ingin mengadopsi anak yang warga negara asing. Ya, ayah ibunya warga negara Indonesia. Ayah ibu angkatnya. Tetapi ayah ibu kandungnya warga negara asing. Nah, dalam hal ini anak yang diangkat bisa menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, yang ketiga naturalisasi. Naturalisasi ini adalah melalui proses. Ya, kan ada kepentingan, ada keperluan yang misalnya seorang warga pemain sepak bola karena sangat diperlukan, makanya melalui proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Itu namanya naturalisasi. Naturalisasi itu ya prosesnya juga cukup panjang dan tentu harus berjasa. Yang kedua adalah yang keempat adalah pernyataan memilih. Ya memilih, ya saya ingin menjadi warga negara Indonesia, atau misalnya ayah dan ibu berbeda kewarganegaraan. Ayah orang Belanda, katakan ibunya orang Indonesia. Ibunya menyatakan menjadi warga negara Belanda. Sedangkan anak, saya pengen jadi warga negara Indonesia. Itu namanya memilih. Ya. Hilangnya kewarganegaraan seseorang, selain dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia, seorang bisa dinyatakan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Faktor penyebab kehilangan kewarganegaraan ya sudah dijelaskan di dalam pasal 23. Ya, bisa dilihat Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2006. Hak warga negara. Hak dan kewajiban warga negara tidak bisa dipisahkan. Ya. Kalau mau hak, kewajiban dulu dijalankan. Nah, itu dia. Jadi hak dan kewajiban harus seiring sejalan, seimbang. Hak adalah segala sesuatu yang bersifat mutlak, semestinya didapat. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Seseorang dapat menuntut hak apabila dia telah melakukan kewajibannya terlebih dahulu. Ini di dalam ketentuan. Sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, agama dan kepercayaan. Ya. Agama dan kepercayaan sudah diatur juga kok. Selain di dalam pasal 28E ayat 1 dan 2 juga tertera jelas di dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu menjamin kebebasan memeluk agama dan kepercayaan serta beribadah menurut agama dan kepercayaan yang tersebut. Oke, poin yang kedua adalah membina kerukunan agama. Toleransi. Membina kerukunan. Dengan jalan apa? Yang pertama, memberi kesempatan umat beragama untuk beribadah. Menjaga ketenangan saat umat beragama melaksanakan ibadah. Mengutamakan kepentingan umum dalam masyarakat. Menjalin pertemanan dengan siapapun tanpa membeda-bedakan sara. Membiasakan hidup gotong royong dan saling membantu. Itu cara membina kerukunan umat beragama. Pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Ya. Yang menjaga pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia itu siapa? TNI. Di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dijelaskan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Ya. Hakikat dasar, tujuan dan fungsi pertahanan negara.
Hakikat dasar, tujuan dan fungsi pertahanan negara sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Inti dari ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Ya. Yang berikutnya tentang kesadaran bela negara. Bela negara itu adalah bagian daripada hak dan sekaligus kewajiban. Diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yaitu pasal 9 ayat 1. Nah, itulah bagian daripada pertahanan negara. Saya pikir materinya untuk sampai di sini, untuk mempersingkat waktu biar Anda belajar. Nanti Bapak akan sampaikan tugas kita untuk kita kerjakan supaya untuk mengetahui daya serap Anda sekaligus sebagai nilai latihan yang menunjang nilai rapot Anda pada semester ganjil ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, social distancing, tetap pakai masker, menggunakan hand sanitizer, hindari kerumunan. SMK bisa, SMK hebat. Salam sehat.